Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara dan keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Allah. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Haleluya. Firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari, minggu, bulan, bahkan tahun demi tahun, kalau kita berjalan seturut dengan kehendaknya. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi ini saya beri judul berhasil dan beruntung. Saudara-saudara, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus itu memiliki rancangan bagi kita, yaitu rancangan yang hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Allah tidak pernah merancangkan hal yang buruk bagi umatnya. Sebaliknya saudara, Allah merancangkan kemenangan yang penuh dengan keberhasilan dan keberuntungan. Kemenangan inilah yang membuat kita mengalami kehidupan yang gilang gemilang. Kenapa? Karena ada keberhasilan dan keberuntungan yang Allah sediakan bagi kita. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bicara mengenai berhasil dan beruntung, ini adalah berkat Allah bagi kita. Ini adalah kasih karunia Allah bagi kita. Tetapi saya mengklasifikasikan pengertian berhasil dan beruntung itu menjadi sesuatu yang berbeda artinya. Maksudnya apa Pak Pendeta? Saya mendefinisikan berhasil itu adalah sebuah pencapaian yang kita terima melalui perjuangan kita. Artinya ada usaha yang kita kerjakan. Sejauh engkau mau berjuang, sejauh engkau mau berusaha, sejauh engkau tidak menyerah, maka engkau akan menerima keberhasilan. Tetapi berbeda dengan keberuntungan. Saudara, keberuntungan adalah sebuah pencapaian yang kita terima tetapi melalui campur tangan Tuhan. Artinya, engkau tidak akan pernah menerima keberuntungan kalau Allah tidak menyatakan itu. Engkau boleh berhasil dengan usahamu, engkau boleh berhasil melalui perjuanganmu, tetapi kalau keberuntungan itu berdasarkan God's will, itu berdasarkan kehendak Allah. Keberuntungan kita peroleh karena ada campur tangan Tuhan. Bapak Ibu, keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, hidup orang percaya, hidup kita hidup karena anugerah, hidup karena kasih karunia. Karena itu Allah menyiapkan keberhasilan dan keberuntungan bagi kita. Jangan pernah menyerah menjalani hari demi hari. Jangan pernah menyerah menghadapi tantangan. Jangan pernah menyerah dengan setiap kesulitan yang engkau hadapi. Baik pekerjaan, baik ekonomi, baik keluarga atau hal apapun. Selama engkau mengandalkan Tuhan, selama engkau terus bekerja keras, maka Allah pasti mencurahkan keberhasilan dan keberuntungan bagi kita. Nah, pertanyaannya adalah, Pak Pendeta, bagaimana supaya saya bisa berhasil dan beruntung dalam hidup ini? Saudara, saya menulis ada 5 perkara sederhana yang bisa kita lakukan untuk kita bisa hidup di dalam keberhasilan dan keberuntungan. Yang pertama, di dalam Yosua pasal 1 ayat 5, saya mendefinisikan supaya kita berhasil dan beruntung, maka kita harus kuat dan meneguhkan hati. Saudara, ketika masalah datang, jangan biarkan hatimu bercabang. Ketika kesulitan datang, jangan biarkan hatimu menjadi goyah. Jangan biarkan hatimu menjadi ciut dan ragu. Tetapi kita harus kuat dan kita harus meneguhkan hati kita untuk tetap setia kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, bagaimana kita berhasil dan beruntung? Di ayat yang ke-6, Yosua pasal 1 dikatakan, mari bertindak hati-hati. Bapak Ibu,
Jadilah anak-anak Tuhan yang tidak ceroboh. Jadilah anak-anak Tuhan yang tidak sembarangan, serampangan. Tetapi marilah jadi anak-anak Tuhan yang selalu bertindak hati-hati. Apapun yang engkau kerjakan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, mari bertindak hati-hati untuk memberikan yang terbaik bagi Allah. Yang ketiga, saudara, bagaimana supaya kita berhasil dan beruntung? Masih di ayat 6 saya menulis, yang ketiga, mari berjalan di dalam ketaatan. Saudara, engkau akan beruntung karena ada campur tangan Tuhan. Kenapa Allah memberikan keberuntungan? Karena kita taat dan setia kepada Tuhan. Saudara, orang yang taat dan setia adalah orang-orang yang layak menerima keberuntungan dari Allah. Apapun pelayanan, apapun imanmu, apapun ibadahmu kepada Allah, saya mau katakan, tetaplah setia kepada Dia, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kita. Yang keempat, saudara, mari jaga perkataan kita. Yosua 1 ayat 7 itu dengan jelas saya mendeskripsikan bagaimana kita berhasil dan beruntung. Mari jaga perkataan kita. Perkatakan firman Tuhan, perkatakan Taurat itu. Bapak Ibu, mulut yang Tuhan kasih kepada kita, perkataan yang ada dalam mulut kita haruslah perkataan yang membangun, perkataan yang menyukakan hati Allah, perkataan yang menguatkan sesama. Yang kelima, saudara, bagaimana supaya kita berhasil dan beruntung? Masih di ayat 7 Yosua pasal 1 dikatakan, mari isi pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang benar. Saudara, selalu saya katakan bahwa medan peperangan kita itu biasa diawali dengan pikiran. Ketika pikiran tidak bisa dikendalikan, pikiran kita dipengaruhi dengan kuasa si jahat, pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang negatif, maka engkau tidak akan pernah menerima keberhasilan dan keberuntungan. Tetapi ketika pikiranmu dikendalikan untuk melakukan sesuatu yang benar, pikiranmu pikiran-pikiran yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah, maka Allah akan menyatakan keberuntungan bagi kita. Selamat pagi keluargaku, percayakah engkau hari ini dan seterusnya Allah memberikan keberhasilan dan keberuntungan? Lakukan firman Allah dan bersukacitalah karena Allah kita dahsyat dan luar biasa. Shalom.